Halo guys, balik lagi di channelnya Modification. Nah guys, ini di depan kita ini baru selesai, baru keluar dari workshopnya Modification tuh, yang di belakang situ tuh. Baru selesai. Ini ngurusin lagi Ninja 250 SL RR Mono. Ini motor belum turun guys, plat nomornya. Ini motor baru banget, plat nomor belum turun nih. Berapa ya kilometernya? Wih, di odonya aja baru guys, baru 28 nih. Dikit banget odonya. Oke, jadi ownernya udah browsing mengenai modif-modif motor Ninja 250 SL RR Mono. Nah, jadi ownernya udah ngecek modifan yang asik lah buat motor ini lah. Dan ownernya memutuskan main ke modification buat pasang-pasang ganti-ganti part-part yang kita rekomendasi sesuai dengan gaya riding, sesuai dengan budget, sesuai dengan tampilan. Gue juga mau sharing dikit sih nanti tips-tipsnya nih, trik-trik mengenai motor ini nih, mengenai pasang-pasangnya. Nah jadi oke, sebelum lanjut jangan lupa guys di subscribe, di like, silahkan di komen dan di share buat bantu teman-teman juga yang lainnya. Oke. Ini pertama dari winglet guys. Ini winglet Carbon Star. Jadi ini winglet pemasangannya itu untuk bagian depan sininya nih, pegangan depannya ini kita pakai pelat guys di sini. Nah itu tipsnya tuh, itu triknya guys. Ini kita pasang pelat di sini guys, pelat di sini. Dan di bagian belakang sini kiri, kanan kiri ya, sinilah kanan kiri lah. Ini ada dipasang penguat lagi guys. Bisa pakai skrup, bisa pakai kabel tis, bisa pakai mur baut, apapun itu guys. Nah, terpasangnya sih kuat tuh guys, kuat. Ini yakin banget tuh, angin doang mah nggak bakal menggoncang. Widih. Cuman kalau ketabrak ya lain urusan. Oke, lanjut lagi. Ini lampu sen diganti. Lampu sen yang standar, yang kelihatan kegedean, sering kali patah ya, diganti lah pakai lampu sen tanam. Nah ini lampu sen depan diganti pakai yang LED, dan belakangnya pun pakai yang LED. Belakang yang LED dari Koso tuh. Nah, sering kali ada pertanyaan, ini kalau lampu sen pakai LED gini, biasanya kan ngedipnya bisa nggak ngedip, bisa ngedipnya kecepatan, ya intinya ngedipnya nggak normal lah. Nah tapi yang ini semua kedipnya normal guys, normal. Jadi kalau masang lampu sen ini, lampu sen LED di motor Ninja 2.5 SL ini, kamu harus sekalian ganti sama flashernya. Flashernya itu ada di bawah jok sini. Jadi kamu buka jok belakang, terus dari buka jok belakang, buka bodi belakang sini. Nah dia ada sekitar sini flashernya, kotak segede kotaknya segede gini nih. Setengahnya ini dah, setengah kotak ini. Nah itu ganti flashernya, pakai, kalau bisa pakai lampu flasher sen yang adjustable. Jadi kamu bisa atur cepat lambatnya lampu sen, gitu loh guys. Nah ini lampu sen Koso, fleksibel, secukupnya fleksibel. Pakai mur 12 dan kabelnya pun tebel, kaku, keras kabelnya. LTD dari WR3 dengan baut-bautnya. Ini baut stainless semua nih guys. Jadi kamu nggak usah khawatir urusan dia berkarat. Juga udah ada lubang kabelnya.
Nah, lubang kabel di balik ini udah disumbat sehingga kotoran nggak masuk guys. Mantep nih, lampu sen kosok kiri kanan. LTD WR3. Mantep nih. Oke, lanjut lagi nih. Frame sliders. Frame slider juga sama. Frame slider dari WR3. Untuk pemasangan frame slider ini nggak ada trik khusus sih guys. Cuma tinggal bongkar fairing body ini, bongkar fairingnya, udah gitu udah ada tempat dudukannya. Memang nggak ada tutorialnya ya. Cuman kalau kamu tanya ke tim Modification Zone, kita bisa kasih lihat gambarnya yang sebelum terpasang fairingnya. Jadi posisi tulangannya pun kita bisa kasih lihat. Nah ini nih. Atau bisa cek di Tokopedia-nya Modification untuk frame slider RR Mono. Nah di situ juga ada foto-foto posisi pemasangannya. Ini rapi guys, nggak ada yang dipotong-potong, ya hanya tinggal pasang-pasang aja langsung. Ini kuat. Kalau crash, kepala slidernya rusak, kamu bisa ganti kepala slidernya aja gitu loh. Ada bushingnya, ada bracketnya juga guys. Nah ini mantep nih, rapi banget. Nah terus ada lagi di sini kita ada selang rem. Selang remnya ini kita ganti pakai selang rem Hell yang warna transparan. Ini juga termasuk dengan ini nih guys, kita pasangin juga nih, kita sebutnya spiral nih. Jadi buat ngecover ini nih, untuk selimutin ini nih, supaya selangnya nggak kegesek-gesek. Nah selangnya ini ada pertanyaan ini, kenapa selang ini kepanjangan ya? Ya jawabannya gini guys, kalau selang rem ini kepanjangan sedikit nggak masalah. Jadi one day kalau kamu ganti pakai kaliper Brembo, ini selang rem cukup. Dan kalau kamu ganti pakai master remnya juga Brembo, selang remnya pun juga cukup gitu loh. Kepanjangan dikit nggak masalah, pasang aja ya. Terus hand grip dari Ariete, kiri kanan, iyalah pasti kiri kanan guys. Tank padnya Harris. Belum ada plat nomor, modif santai. Cakep nih guys hasilnya. Nanti berikutnya ownernya masih mau ngerasain dulu motor ini dengan knalpot standar. Setelah itu ownernya lagi memilih-milih nih knalpot R9 GP, RNH2 atau Daytona atau yang lainnya. Ada juga beberapa pilihannya. Jalur pedok juga udah dipasang nih. Jalur pedok WR3. Ini jalur pedok juga bukan sekedar jalur pedok untuk pedok ya, tapi jalur pedok ini juga bisa sebagai sliders juga. Kalau andaikan motor ini motornya jatuh sliding, ini juga buat nahan juga. Ini akan kegerus nahan. Nah, nahan ini otomatis supaya baut as rodanya itu nggak kena guys. Karena kalau baut as rodanya sampai cacat, itu nanti mau buka as roda, mau ganti ban susah kita guys. Itu loh. Jadi ada fungsinya. Selain untuk jalur pedok juga sebagai sliders. Ini jalur pedok dia. Kalau untuk RR Mono ini dia pakai baut yang baut 14 atau ukuran M10. Disnya aja masih baru banget nih guys. Jarang direm, ya jarang dipakai lah guys. Nah seperti itu guys. Nanti pasti kedepannya juga akan ada modifan yang lainnya. Akan diupdate lagi. Teman-teman stay tune aja di Instagram, Facebook, dan YouTube-nya Modification. Lupa. Lampunya nih, baru inget nih.
lampu depannya ini pakai Osram Night Breaker. Nah, featuresnya ini lampu ini teman-teman mesti ngetes sendiri ya, mengenai perbedaan lampu ini dibandingkan dengan lampu standar. Jadi ini lampu Osram Night Breaker yang tipenya H4. Ini terpasang PNP di RR mono. Dia ini lampunya ini sedikit lebih putih dibandingkan lampu originalnya, tetapi tidak putih, jadi masih kuning keputihan gitu loh, atau putih kekuningan. Jadi tidak seutuhnya putih, karena tujuannya lampu ini masih tergolong lampu 4 season. Jadi kalau misalnya ada kabut, air, hujan, masih bisa masih sesuai lah, masih cocok lah untuk kondisi-kondisi ini gitu. Dan dia punya titik cahaya berbeda dibandingkan dengan lampu standar. Jadi yang memungkinkan jarak jelajah lampu ini lebih jauh, sekitar 20%. Lebih tinggi tapi nggak bikin silau. Nah, inilah teknologi Osram, sehingga titik cahayanya itu bisa lebih jauh gitu loh. Jadi posisi titik cahayanya itu berbeda dibanding standar, sorotannya pun jadi lebih jauh. Oke guys, sementara itu dulu. Nanti pasti akan ada modifan lainnya sih. Oke, stay tune ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau liputan kali ini bisa membantu buat kamu. Thank you guys.